Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JPM dimanapun berada, khususnya di daerah Kabupaten Jepara. Kali ini dalam tema keseimbangan paripurna tasyarufkan ilmu dalam menggapai sejuta barokah Ramadan, kita beberapa waktu ke depan akan ditemani oleh beliau, Ibu Indah Purwanti, SPD MPD, selaku narasumber kita hari ini. Ibu, selamat datang. Nah, beliau nanti akan menemani kita mengupas tuntas tentang sukses akreditasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan beliau, Ibu Indah. Beliau mengajar di TK Tarbiyatul Atfal 02 Kawat. Beliau juga menjabat selaku asesor BAN PDM Jateng. Beliau juga selaku sekretaris YPM NU Jepara, dan juga alhamdulillah beliau juga selaku ketua IG PAUD Jawa Tengah. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau profilnya, Masya Allah. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini. Kami ingin belajar lebih dalam dari Ibu nih, bagaimana sih supaya kita itu sukses akreditasi. Kita sama-sama belajar selama ini. Iya, baik, terima kasih Ibu. Nah, ini Bu, kita berbicara terkait akreditasi ya Bu ya. Untuk apa sih sebuah lembaga atau sekolah itu harus diakreditasi Bu? Tujuannya itu apa sih? Ya, terima kasih Mbak Muslika. Langsung saja ya. Untuk akreditasi ini kan memang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam UU nomor 38 ya. Itu semua lembaga itu harus mengikuti akreditasi. Untuk apa sih akreditasi itu? Untuk kelayakan mutu, bahwa lembaga itu layaklah di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Terutama untuk anak usia dini ya. Anak usia dini itu kan fondasi dasar ya untuk akreditasinya. Dan itu pun tujuannya juga, oh inilah sudah diakreditasi, layak tidak untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaganya itu sendiri. Itu makanya ada UU Permendikbud itu yang nomor 38 itu tahun 2023 itu tentang akreditasi. Makanya pemerintah, dan itu tuh ada di dalam standar itu. Kalau dia kan selama ini menjadikan akreditasi, aku tidak ikut akreditasi kan itu tidak apa-apa. Nah itu tidak bisa, itu karena layaknya pendidikan itu diadakan itu memang itu kalau ada 8 standar itu kan layak. Untuk 8 standar sendiri ini untuk kedepannya juga baik maupun instrumennya berubah atau yang lainnya tetap ada akreditasi kelayakan jaminan mutu itu loh di situ. Berarti sebuah lembaga bisa dikatakan layak untuk membuka pendidikan gitu ya. Katakanlah kalau dalam sebuah bisnis kan buka lapak gitu ya Bu ya. Layak atau enggak itu setelah diakreditasi gitu ya Bu ya. Karena akreditasi itu menjadi penentu lah untuk pendidikan dari pemerintah. Nah, untuk melakukan proses akreditasi itu Bu, apakah ada syarat-syarat tertentu Bu yang harus ditempuh begitu? Ya. Alur akreditasi kan memang ada syarat ya, syarat yang umum dan syarat yang khusus. Itu kan ada di 8 standar itu. Kalau syarat pertama kan untuk umum, khusus itu kan harus punya, lembaga itu punya NPSN ya. NPSN setiap lembaga itu harus punya. Di situ dia ada NPSN-nya, ada IJOB-nya. Nah, di situ terus ada pendidik yang punya sertifikat, baik itu sertifikatnya itu pelatihan yang kepautan, kan PAUD ya, yang lainnya. Dan setelah itu kurikulum, terutama yang kurikulumnya ini, setiap itu ada kurikulum, ada 5 persyaratan itu yang harus diajukan untuk khusus. Jadi itu berhubungan dengan Dapodik. Jadi itu di Dapodiknya itu kalau 5 khusus ini sudah terpenuhi, beralihlah ke yang umum. Di 8 standar itu, standar 1 yaitu STTPA. STTPA ini kan berhubungan dengan kan standar pencapaian perkembangan anak. Nah ini di situ biasanya kadang itu yang utama itu ya untuk pencapaian perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah ini kadang kala tidak dimasukkan ke administrasinya, karena hanya dia kalau memang dia lembaganya sudah biasa melakukan administrasi pasti akan didokumentasikan. Nah ini banyak yang tidak didokumentasikan pada administrasi ini. Nah itulah yang menjadikan momok bagi untuk akreditasi. Ketakutan. Ya, yang kedua itu setelah
pencapaian perkembangan anak itu. Yang kedua yaitu kurikulum, standar isi. Standar isi memang ini kurikulum dan nanti diimplementasikan kepada anak-anak. Nah, kurikulum ini setiap tahun harus diupdate untuk berubah, apalagi untuk pengajuan ini nanti kan dalam kurikulum. Kunci utamanya memang kurikulum ya, standar di sini. Nah, untuk standar proses pada implementasinya kepada anak-anak. Kita harus mengetahui karakteristik anak itu sendiri dalam pembelajarannya nanti. Dan keempat itu PTK-nya. PTK ini sudah dia bersertifikat, umpamanya kan dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan dari diklat seperti itu ya. Nah, untuk yang kelima itu standar pengelolaan. Keenam ya, kelima sarana prasarana. Nah, itu standar sarana prasarana ini terutama di lembaganya yang sudah maju itu ada sarana-sarana yang harus ini berhubungan dengan dapodik. Nah, kalau tidak diunggah di dapodik tidak akan kelihatan. Nah, itu kan syaratnya ini setelah kelima, keenam itu pengelolaan. Nah, pengelolaan di dalam ini pengelolaan itu juga mendukung dari masyarakat juga. Pengelolaan untuk keuangan itu yang terutama RKT-nya. Nah, RKT dan nanti berhubungan dengan standar 7 pembiayaan. Pembiayaan itu di situ untuk RAPBS-nya juga mengacu ke RKT-nya. Nah, ini berhubungan nanti setelah standar 8 ke penilaian. Nah, ini yang menjadikan itu pengisiannya bagaimana? Yang pertama tadi kan pengajuan ya, pengajuan akreditasi melalui Sispena. Ada aplikasinya di Sispena. Nah, ini yang berhubungan dengan dapodik juga diambilkan dari dapodik itu di standar 3, 4 itu ya memang langsung aplikasi di situ muncul PTK-nya ada berapa, kepalanya ada berapa itu di Sispenanya dan di dapodiknya karena berhubungan dengan itu jumlah murid juga. Nah, ini dulu kan 12 ya. Kalau sekarang sedikit bisa langsung diakreditasi. Ketentuannya seperti itu bisa langsung ikut akreditasi. Alhamdulillah kalau mengikuti kan untuk kriteria untuk masuk akreditasinya ini juga kadang kan memang tidak didokumentasikan yang itu ya, yang kurikulumnya. Makanya kalau memang administrasinya tidak teratur dan tidak dibuat, makanya banyak yang kesulitan seperti itu. Keteteran ya. Yang pertama kan pengajuan dulu. Nah, nanti setelah ada pengajuan ada untuk sosialisasi. Biasanya kan gitu. Nah, ini masuk kriteria enggak untuk menjadi sasaran Sispena di akreditasi. Biasanya kan dilihat di Sispena atau di dapodiknya, karena ini nanti berhubungan. Kenapa tadi jenengan tanyakan untuk perlu enggak untuk akreditasi? Nah, ini kan ketetapan dari pemerintah, kemungkinan kedepannya kan ada maksud dan tujuan dari pemerintah. Biasanya berhubungan dengan BOP atau bantuan-bantuan yang lain dari pemerintah seperti itu ya. Nah, setelah pengajuan dan ada sosialisasi dari BAN PDM, nah itu ada KPA, penilaian yang diunggah dari 8 standar tadi. Ya, dari 8 standar itu yang dinilai oleh asesor KPA. Nah, kalau memang sudah lolos, itu barulah divisitasi, nanti diberitahu. Nah, ini koordinasi lembaga dengan yang asesor. Bolehkah asesor memilih itu? Tidak boleh. Nah, itu kita menerima dari berita dari asesor, besok ini kita divisit. Apa sih yang kita persiapkan? Ya, seperti itu. Ya, kan kita ketir ya untuk aku ini akreditasi. Aku kok takut ya dalam ini ya. Kalau tiketnya sudah siap untuk administrasinya, lancar-lancar saja seperti itu ya. Nah, ini setelah dari visitasi selesai, biasanya 1 hari. Nah, 1 hari 8 jam biasanya itu. 1 hari setelah visitasi setelah visitasi ini kita divalidasi. Nah, setelah divalidasi barulah muncul ke ini verifikator. Dan verifikator ini verifikasi, ada rapat pleno, setelah itu keluar nilai. Nah, seperti itu. Segitu runtunnya ya Bu ya proses untuk akreditasi. Begini Bu, kalau di lembaga-lembaga ini ya Bu ya, umumnya ketika satu lembaga akan menghadapi akreditasi, mereka itu pasti udah terasa worry sendiri ya Bu ya, dan
merasa takut suatu mau akreditasi nih tahun ini. Jadi kayak mereka tuh malah bingung dalam halunya sendiri. Gitu. Kira-kira apa sih Bu strategi yang harus dipersiapkan oleh lembaga itu supaya mereka tuh benar-benar bisa sukses di akreditasi itu Bu? Itu kan tadi secara step-stepnya, mulai dari ada persyaratan khususnya, kemudian mulai dari semua standar isinya, dan supaya dalam sebuah lembaga itu mereka bisa sukses gitu. Apa sih mungkin tips-tipsnya dari Ibu supaya bisa sukses? Tips-tipsnya itu kan kita ada kekompakannya di situ ya. Kita setiap harinya kita memberikan motivasi kepada membuat tim dulu lah. Membuat tim dulu. Ini kita mau diakreditasi, kita membuat tim dulu lah. Di dalam tim ini kita membagi rasa kepercayaan diri. Dalam ini kan menetapkan tujuan ya. Tujuan apa sih yang kita capai untuk akreditasi ini? Nah, tapi tadi seperti dalam ini kan ada grid nilai tadi ya. Aku mau dapat unggul atau baik sekali atau TT atau gimana C gitu. Nah, dalam ini kan ada tujuan tersendiri ya. Kalau tujuannya aku mendapatkan unggul, kita harus membuat tim dalam pelaksanaannya. Ini dalam pembagian ada kepercayaan, ada kejujuran. Nah, ini pembagian. Dalam pembagian ini kita harus membangun kemitraan komunikasi dengan anggota, bahwa kita ini memang benar-benar untuk mewujudkan visi misi kita lah, untuk dalam akreditasi nanti tercapai apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, dalam pembagian itu sudah ada rasa kepercayaannya gitu. Nah, itu kalau tidak ada rasa saling kepercayaan, saling menjatuhkan ya akhirnya ya jadi nggak bisa jalan gitu ya. Makanya ini ada komitmen untuk kepercayaan diri lah, percaya diri dulu untuk bisa dalam hal ini penting kita untuk akreditasi ini percaya diri, pahami apa yang kita lakukan dalam hal ini. Setelah kita pahami ini kan tip untuk pengajuan akreditasi tadi ya yang ditanyakan bisa supaya tim ini bisa unggul lah. Nah, kita ini harus ada percaya diri tadi. Ya, kita pahami untuk apa sih kita akreditasi dari awal. Setelah itu kita penuhi standar tadi di dalam dispenanya. Nah, apalagi untuk update kurikulumnya tadi dan dapodiknya setiap tahunnya yang untuk di-update itu. Nah, ini sudah ada dipenuhi. Jadi itu potret dokumentasinya ini loh ya. Ini yang biasanya tuh sering terskip ya Bu padahal selama ini mungkin ya dari pihak lembaga tuh banyak yang udah melakukan, tapi karena keterbatasan dokumentasi yang menjadikan terseok-seok katakanlah kayak gitu ya. Biasanya kan asesor datang ya, kok tidak mendapatkan apa-apa dengan hanya perkataan saya sudah melakukan, tapi ternyata dokumentasinya tidak ada. Nah, seperti itu alangkah menyesal lah istilahnya. Kita bisa mendokumentasikan setiap kegiatan, baik itu sekali mau 2 kali, tetapi kan ada pendokumentasian di situ. Jadi pembagian tadi lah, komunikasi dengan guru-guru kita, dengan kepala, dengan masyarakat, apalagi ya, di situ ada pelibatan dari wali murid juga ya kan, untuk itu kita bisa memanfaatkan itu sehingga dokumentasi ada seperti, dan kita untuk maju akreditasi agak tenang, sudah siap semualah. Asesor datang apalagi terhadap pembelajaran kepada anak, implementasinya dari kurikulum tadi ya, itu kan pelaksanaan. Nah, akhirnya kan bisa enak jalan seperti asesor datang ya, kita sudah siap, segalanya sudah siap, tidak dibuat-buat lah istilahnya. Berarti setiap hari kita sudah melaksanakan seperti apa yang distandarkan di situ. Nah, itu berarti kuncinya itu kita bangun tim dulu. Dalam sebuah tim itu kita harus ada saling percaya ya, itu kemudian itu wajib itu menjadikan kepercayaan itu tadi ya Bu ya. Ya, percaya, pahami, penuhi, dan standarisasi tadi dalam dokumentasi. Nah, ini yang penting, ini yang dokumentasi. Kadang kebanyakan ini dokumentasi yang tidak terpenuhi. Dia melaksanakan ini tidak didokumentasikan. Nah, seperti itu. Nah, ini apalagi di tahun 2026 ini ya, ini nanti akan dilaksanakan akreditasi. Tahun kemarin kan ada perpanjangan ya, untuk perpanjangan. Ini 1 tahun ada perpanjangan, dan ini persiapan untuk tahun 2026. Tapi memang akreditasi banyak ya lembaga yang takut seperti itu ya. Iya betul, tadi saya sampaikan dari banyak dari yang awal. kalau mau akreditasi, jadi kan tentunya kayak gimana sih supaya bisa bisa sukses begitu. Apalagi kalau sudah dilaksanakan, wah alhamdulillah lega seperti itu, plong seperti itu. Padahal akreditasi ini yang kita
asesor kan hanya apa ya, mencocokkan, kata beliau kan mencocokkan ke lembaga itu yang diunggah di seswenanya loh seperti apa. Nah itu kalau sudah lengkap, oh ini berarti cocok dengan KPA-nya seperti itu. Akhirnya kan enak, sama-sama enak, dari lembaganya maupun asesornya menilainya berarti persis apa yang diunggah dan jenengan dan ahlinya itu juga dari, sama persis gitu. Ya dari apa yang jenengan tadi ada untuk tim, wah ya, betul. Itu kan nantinya selesai kan enak ya. Oh ini dari tim kita ada solid lah untuk bisa meraih nilai unggul lah terbaik untuk A gitu. Karena akreditasi kan nilainya A, B dan C itu. Nah itu bagi sangat apa, kita bangga kalau dapat nilai A ya di situ. Itu sudah terpenuhi. Terus tapi untuk apa ya, untuk mempertahankan bagaimana itu kan ya itu biasanya kan di situ ya. Nah untuk, itu Bu, mohon maaf nih, untuk mempertahankan itu tadi ya Bu ya, bagaimana apa sih yang biasanya Ibu temui di lapangan? Yang itu kan seperti yang saya sampaikan tadi kan Ibu kan seorang asesor juga ya kan? Mungkin pernah menemui hambatan-hambatan gitu ketika melakukan akreditasi dalam sebuah lembaga, itu kesulitan dalam membangun timnya atau bagaimana? Biasanya yang sering Ibu temui itu di dalam hal apa itu? Hambatan yang ada di lembaga. Kalau bisa saya temui ini banyak yang ini loh, yang dokumentasinya tadi loh ya, dokumentasi. Beliau benar-benar melaksanakan dan diimplementasikan, tetapi tidak didokumentasikan. Nah, itu yang apa, mengurangi untuk nilai-nilai itu, karena kita bicara saja tidak ada bukti kan juga tidak sama saja bohong kan gitu, seperti itu. Ini loh saya sudah melaksanakan tapi tidak bisa sih kita apa melalui wawancara, penelusuran dokumen seperti itu ya kalau menjadi akreditasi untuk asesor ya seperti itu. Tapi kan kita kan kiatnya untuk suksesnya lembaga ini bagaimana seperti itu kan kita harus menyiapkan dari awal gitu. Kan setiap hari kita kerjakan itu pembelajarannya, kita siapkan, kita dokumentasikan ya seperti itu. Nah untuk tadi kalau sudah bisa akreditasi ya jangan tanyakan yang itu kita menetapkan tujuan tadi. Untuk apa akreditasi? Supaya kita mempertahankan ya nilai yang kita sudah dapatkan nilai. Dapat A, bagaimana caranya supaya tetap konsisten dapat A gitu. Iya, itu kita harus apa ya, menetapkan itu loh yang menjadi visi tadi kita apa sih. Nah, itu kita pertahankan. Nah, dan kita apa? Untuk seterusnya kita kerjakan sesuai yang kita kerjakan. Nah, untuk ini kita harus membuatkan kerja ini kita dokumentasikan. Nah, setelah itu kita membangun komunikasi dua arah. Nah, antara guru, kepala sekolah dan mitra-mitra yang lain ini kita membangun komunikasi supaya apa? Supaya ini kita bisa mempertahankan. Nah, kalau ada komunikasi kan enak ya. Kita bisa terbuka, transparan apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan seperti itu. Nanti kan juga diakui oleh masyarakat ya. Oh, benar itu apa lembaga itu mendapatkan A karena ada komitmennya di situ. Dari situ ada kepercayaannya diri seperti itu, sehingga terbangunlah kekompakan kesatuannya ini. Nah setelah itu apa, memupuk rasa, saling memiliki di situ. Ya saling memiliki lembaga itu. Kalau tidak merasa memiliki kan akhirnya ya jadi setengah-setengah gitu ya, tidak setulus hati, akhirnya kan apa yang ingin dicapai itu kan tidak akan terwujud. Nah ini makanya dalam itu kita memupuk rasa saling percaya, saling mempercayai, ada saling percaya, terus memiliki kepemimpinan. Oh itu percaya kepada pemimpinnya seperti itu, harus komunikasinya seperti itu, dan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim kita. Oh ini loh hasil kerja kita ini loh. Nah dari kepala sekolah berikan tim apresiasinya bahwa kita ini bisa lah untuk meraih nilai unggulnya itu, nilai A itu di dalam lembaga kita. Dan yang terakhir itu untuk apa, menghindari konflik. Nah biasanya kan kalau sudah aku ini loh yang ini ya, gitu kan harus menghindari konflik yang negatif. Nah kita harus apa, mempercayakan diri lah di situ. Kita percaya bahwa akreditasi ini kita laksanakan bersama-sama dengan apa, rasa gimana ya, rasa kepemimpinannya beliaunya, dari kepala sekolahnya maupun guru-gurunya itu untuk mengimplementasikan bahwa kita bisa meraih yang terbaik seperti itu. Nah itu kita tadi menghindari konflik yang negatif. Ya. Close statement dari Ibu. Close statement dari Ibu satu yang terakhir, bagaimana agar
semangat dari dalam diri tim itu tetap stabil dari awal hingga akhir proses. Close statementnya dari Ibu ini. Nah, itu untuk tadi kan ada ya kepercayaan jadi ya, kepercayaan, terus ada komunikasi, nah seperti itu, dan itu tadi ada penghargaannya di situ, kita saling memiliki lah di dalam itu kesatuan itu. Kalau kita memang untuk tip-tipnya tadi yang memang 4 tadi ya, yang pertama percaya diri. Percaya diri. Terus ada pahami, penuhi, dan dokumentasi. Inilah yang jadi tip-tip bagi untuk suksesnya. Supaya sukses itu saja yang untuk mensukseskan akreditasi. Mari kita sukseskan akreditasi di tahun ini agar kita mencapai sesuai yang kita lakukan di visi misi itu. Karena tadi dari awal tidak saya singgung untuk 8 standarnya itu sudah saya singgung, tapi untuk isi-isinya bisa dilihat di Sispen. Kan sudah tahu semua ya untuk akreditasi tahun ini. Kemarin kan sudah tercapai ya untuk lembaga Kabupaten Jepara ini sudah terpenuhi semuanya, dan alhamdulillah dapat nilai A juga banyak sekali. Semoga nanti kedepannya mendapatkan yang lebih baik lagi dengan sukses kita mensukseskan akreditasi tahun ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas pemaparannya terkait sukses akreditasi kali ini. Kami mendapatkan banyak sekali insight baru, tips-tips bagaimana supaya kita itu bisa sukses akreditasi di tahun berikutnya. Baik sahabat JPM dimanapun berada, demikianlah sesi kami kali ini. Apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.